Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, teman-teman yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, seringkali kita menyampaikan dalam mukaddimah ya, tentang pentingnya bersyukur atas nikmat iman. Dan sering juga kita ingatkan bahwa mukaddimah yang kita berikan bukan hanya sekedar pembukaan. Setiap mukaddimah yang kita maksudkan itu ya, ada maksudnya. Mukaddimah yang kita utarakan itu adalah pengantar untuk pembahasan yang akan dibicarakan kemudian. Maka dari itu, teman-teman yang Allah muliakan, semenjak al-muhadir yang menyampaikan kajian, yang menyampaikan ceramah, sejak beliau mengucapkan salam, itu sebenarnya sudah menjadi tanbih, sudah menjadi ya, jalbul intibah, menarik perhatian. Dan ucapan salam itu sendiri artinya adalah sapaan, tahiyyah ya, tahiyyah, sapaan. Maka ketika kita disapa, kita menjawab ya, assalamualaikum. Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan tahiyah, suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau paling kurangnya semisalnya. Berarti kalian memilih yang paling kurang. Assalamualaikum. Nah, karena itu kan ada 3 bagian kan dalam hadis. Kalau kita misalnya mengucapkan assalamualaikum, itu ada 10. Nah, warahmatullahi 20, wabarakatuh 30. 3 bagian. Ya. Kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, kita jawabnya minimal waalaikumsalam warahmatullah. Paling minimal sebenarnya waalaikumsalam aja. Cuman kita kan nggak ada lebihnya. Sementara kita kalau misalnya dikasih dari harta dunia, maunya lebih kan? Jajan lebih maunya, bagi kue maunya lebih, bagi lauk maunya lebih. Nah, ini pahala, siapa yang mau lebih? Nah, pahala itu sering kita berpersepsi bahwasanya pahala itu cuma akhirat nanti. Pahala itu cuma akhirat nanti, itu nanti. Padahal apa? Syariat ataupun agama ini, din ini, itu di mana kita amalkan? Di dunia atau di akhirat? Hah? Agama di mana kita amalkan, di mana kita terapkan? Di dunia atau di akhirat? Di dunia. Dan apa fungsi agama? Untuk membuat hidup kita ini teratur. Nah, ketika kita mengamalkan agama, itu kita sudah dapat langsung manfaatnya di kehidupan kita. Nanti ganjaran di akhirat itu ganjaran, bahwasanya kehidupan dunia ini adalah ujian, bahwasanya kehidupan dunia ini ya, adalah pertarungan ya, perjuangan. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dan ganjarannya. Namun manfaat langsungnya bisa kita dapatkan sekarang. Bukankah ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang istighfar misalnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah turunkan hujan. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah kasih apa? Harta dan keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara.
kebun-kebun dan sungai-sungai. Istighfar bisa apa? Penyebab jadi Allah turunkan hujan, Allah berikan kepada kita harta dan keturunan, Allah suburkan tanam-tanaman, dan Allah alirkan sungai-sungai. Itu istighfar. Makanya Nabi SAW itu menurut rekam para sahabat itu tidak kurang dari 70 kali istighfar. Rata-rata 100 kali istighfar setiap hari. Ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah, 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 astaghfirullah wa atubu ilaih. Seperti itu. Nah, maka agama ini kalau kita jalankan teman-teman, itu pengaruhnya, manfaatnya langsung. Misalnya, kata Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ini kan, alhamdulillah bisa memenuhi timbangan itu di akhirat. Tapi dengan alhamdulillah kita kemudian mengucapkan segala puji, kesyukuran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, itu imbasnya langsung ke kita. Apa imbasnya langsung ke kita? Hilang penyakit hati. Kalau dalam bahasa orang kuliahan mungkin, ya, penyakit hati itu penyakit psikis. Itu hilang. Ya. Orang kenapa banyak stres? Orang kenapa banyak depresi? Orang kenapa kemudian suka ngamuk-ngamuk? Karena ada sakit mentalnya, psikisnya sakit. Nah, dengan kita mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, segala macam bentuk pujian dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, itu membuat hati kita lapang. Membuat kita itu enggak sombong. Membuat kita itu tahu diri bahwasanya kita butuh sama Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya. Maka yang pantas kita puji bukan diri kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Coba lihat hadis Nabi SAW, hadis qudsi ya, tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Ya, nanti pada hari kiamat itu kan akan dinampakkan amalan kita. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Ini adalah amalan kalian yang aku hitung untuk kalian. Ihsa. Hitungan yang teliti. Kalau bahasa orang kantoran, audit. Nah, amalan kita nanti akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihitung. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang kecil, baik itu yang besar maupun baik itu apakah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, semuanya akan dihitung dengan teliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in ahsainahu kitabah. Ada beberapa ayat. Ya, dalam surat Maryam disebutkan apa? Masing-masing kalian akan datang secara sendiri-sendiri dan akan dihitung teliti sekali. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala kemudian ketika sudah disampaikan nanti tentang rincian amalan hidup kita di dunia ini, itu terjadi dua kondisi. Yang pertama apa? Faman wajada khairan, siapa yang mendapati amal dia baik, dia harus apa? Berbangga diri? Dia harus apa? Pamer? Tidak. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang mendapati selain kebaikan, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Coba. Ini saya harap kepada teman-teman bisa lebih diperhatikan lagi ya. Sudut pandang. Ini insya Allah kalau teman-teman amalkan, ya, kalau teman-teman amalkan menyelesaikan banyak masalah. Coba perhatikan. Dan ini banyak ayatnya, banyak dalilnya, sudah pernah kita terangkan juga, tapi tolong lagi kita ulangi kembali dan tolong diberikan perhatian yang serius. Apa kata Allah? Faman wajada, siapa yang dirinya pribadi mendapati amalannya pribadi, bukan amalan orang lain,
dia sendiri yang mendapati amalannya khairan, kebaikan. Oh, ketika melihat catatan amal dirinya sendiri, dia sendiri yang melihat, dia sendiri yang membaca, dia mendapati inilah amal saya sendiri yang saya lakukan berupa kebaikan. Ingat, kalau itu yang kita dapati dalam kitab kita, maka apa yang harus kita lakukan? Falyahmadillah, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bilang. Wa man wajada ghaira dzalik, dan siapa yang dirinya sendiri mendapat di dalam kitabnya sendiri ghaira dzalika. Apa ghaira dzalika? Selain daripada khair apa? Su atau syarr, keburukan, dzunub, dosa-dosa. Apa kata Allah kemudian? Fala yalumanna illa nafsahu. Maka jangan sekali-kali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Laum. Jangan sampai dia mencela orang lain, jangan. Kalau kita mendapati ada kegagalan, kalau kita mendapati ada kesalahan, kalau kita mendapati ada dosa, ya, itu jangan pernah kita menyalahkan orang lain. Siapa yang harus kita salahkan kalau kita mendapati dalam kitab kita sendiri kesalahan? Diri sendiri. Diri sendiri. Ya. Ini ya, sudut pandang diri sendiri, ini yang harus kita perhatikan. Sering kan sudah kita bahas? Tentang sudut pandang diri sendiri. Nggak usah urus orang lain. Kepada orang lain apa yang kita berikan? Kebaikan. Kepada orang lain apa kita berikan? Kebaikan. Apa kata Nabi SAW? Khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam hadis yang disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad, itu Nabi SAW bersabda, ya, lakukanlah kebaikan, buatlah kebaikan, atau bantulah orang lain untuk berbuat kebaikan. Kalau tidak sanggup, tahanlah dirimu dari kerusakan, dari berbuat kerusakan. Coba, lakukanlah kebaikan, kita berbuat baik. Apa kita berbuat baik? Banyak kan? Apa saja contoh berbuat baik? Contoh konkret itu seperti ini ya. Tadi ada anak MQ jatuh sepatunya di paret. Dia nggak bisa ambil, lalu saya bantu ambil. Senang dia, alhamdulillah. Itu konkret. Apalagi tadi pas saya misalnya lagi keluar dari musola ke arah Maksof, saya dapati ada beberapa potong sampah, lalu saya ambil dan saya buang ke tong sampah. Nggak ada yang lihat, Allah saja yang lihat. Saya senang, alhamdulillah. Itu konkret. Apalagi? Ya? Ria itu urusan ente. Ini juga udah kita sampaikan juga ini. Ria itu masalah hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pandai-pandai kita kemudian mengatur hati. Pandai-pandai kita kemudian manajemen hati. Kalau memang semua amal kebaikan kita katakan yang nampak itu ria, untuk apa kita sholat berjamaah? Kan nampak nih dilihat orang sholat berjamaah kan? Nampak enggak sholat berjamaah itu? Nampak. Untuk apa imam kemudian jadi imam? Kan nampak suaranya itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau memang ria, jadi imam ria, ikut sholat berjamaah ria, setor hafalan ria. Kalau memang semua amalan yang baik yang nampak ke orang kita bilang ria. Setor hafalan kan ibadah kan? Atau selama ini kalian tidak menganggap itu ibadah, makanya kurang semangat? Setor hafalan ibadah atau bukan? Ibadah. Ibadahnya baca Quran, ibadah belajar. Luar biasa.
Nih kalian nih wujud nih, wujud kalian nih, wujud. Ya, wujud. Nampak kalian nih, riak berarti kalian. Berarti supaya nggak riak kalian harus hilang dari muka bumi ini. Bukankah pakai baju tutup aurat berpahala? Berarti itu syariat, ibadah kan? Nampak, lihat orang nih, nampak. Riak berarti kalian nih, harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Nggak kayak gitu konsepnya, teman. Ya, riya itu hatimu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Buat amalan-amalan kalau ingin berlatih, kita mau membedakan antara kita ini riya atau ikhlas itulah, sisakan amalan-amalan lain yang memang tidak bisa dijangkau oleh indera manusia, kita amalkan. Banyak sekali ya. Misalnya ini yang kontemporer ya. Suatu ketika ada seorang janda ya, itu menelpon ke keluarga seorang syekh. Janda ini kalau nggak salah tempat tinggalnya di Afrika kayak gitu. Karena syekh ini tadi di Saudi kayak gitu kan, di Arab Saudi. Telepon. Apa yang maksud dia telepon? Kenapa kiriman dia yang biasanya dikirimkan itu tidak dikirim? Maka orang yang menerima telepon itu terheran-heran, kiriman apa? Apa hubunganmu dengan syekh ini? Syekh di sini, kamu jauh kali di sana, apa hubunganmu? Ini bukan syekh ya kan? Biasanya syekh itu ngirim setiap bulan. Kirim apa? Kirim uang sekian katanya. Untuk apa? Saya di sini ada anak yatim misalnya, ataupun ada program dakwah, atau ada panti asuhan. Syekh itu biasanya ngirim. Oh gitu, kami nggak tahu kata beliau. Nah, ternyata syekh ini tanpa sepengetahuan orang lain punya donasi pribadi kepada program dakwah, program pendidikan dan sosial di negeri lain. Itu. Kapan baru terkuak, kapan baru terlihat dan nampak kepada orang lain? Ketika beliau sudah wafat. Suatu ketika juga seorang anak pernah bertanya kepada bapaknya, ya. Ini riwayatnya nanti kita cari siapa namanya, tapi tersebutkan dalam sejarah ya, saya lupa namanya. Nah, anaknya bertanya kayak gini, ayah, di mana tunggul yang biasanya ada di atas rumah si fulan? Biasanya dia kalau malam-malam main-main ke rumahnya, di atas rumahnya, rumah orang Arab itu kan petak-petak itu, nggak pakai seng kayak gini ya, petak-petak itu ya. Pas lagi ini ada tunggul biasanya. Tahu ke tunggul? Tunggul. Ditanya, di mana gitu? Rupanya cari kabar itu bukan tunggul. Itu adalah si fulan, ada sebutkan namanya, yang biasa sholat malam rupanya. Tapi orang mengiranya itu apa? Tunggul kayu. Di mana udah dia? Udah wafat. Nah, udah wafat baru ketahuan ternyata itu adalah orang yang biasa sholat malam. Nah ini, ya, itu kalau ingin belajar keikhlasan, kita sembunyikan amalan kita dari orang lain sebagiannya. Nah, jangan nanti ketika ditanya, coba jawab, jangan Ustadz, nanti bukan kayak gitu. Oke, nah, jadi judul besar tadi jangan dilupakan bahwasanya penting sekali memperhatikan masalah itu dari sudut pandang pribadi kita. Artinya diri sendiri, kita fokus sama diri sendiri. Kebaikan apa yang sudah saya lakukan? Kebaikan orang tidak usah dituntut. Ustaz, aku sering kali bantu dia, tapi dia nggak pernah bantu aku. Bukan urusan kita. Karena ketika kita membantu dia, itu kebaikan kita kan? Di mana ditulis? Di catatan amalan kita. Ketika dia bantu kita, di mana tertulis? Catatan amalan dia. Kalau dia nggak bantu kita, apa ruginya kita? Nggak ada kan? Paham ini? Banyak sekali celaan dalam Al-Quran, banyak sekali celaan dalam Al-Quran tentang orang yang suka menyalahkan orang lain. Banyak sekali celaan dalam Al-Quran tentang penyesalan ahli neraka
Penyesalan penduduk neraka, yang mana di dalam neraka itu mereka menyalahkan orang lain. Coba yang sudah hafal surat apa itu? Sabak ke? Kita cek kamu. Surat Sabak surat ke 34. Di mana negeri Sabak? Yaman. Ya. Di Yaman, bukan di Indonesia ya. Mentang-mentang ada Sleman, kemudian Sulaiman. Ayat 31, surat Sabak ayat 31. Sampai ayat selanjutnya. Coba kita baca. Coba, tolong. Atau saya baca ya, dengar ya, simak ya. Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Apa maksudnya mengembalikan ini? Menyalahkan kan? Mengembalikan ucapan. Orang-orang yang dianggap lemah, artinya orang-orang yang sukanya ngikut, dia lemah. Jadi orang yang suka ikut-ikutan itu orang lemah, bukan orang lemah fisik, ya. Lebih kepada lemah hati, lemah pikiran. Orang yang suka ikut-ikutan itu orang lemah dibilang. Orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Orang yang menyombongkan diri adalah pemimpin-pemimpinnya, tokoh-tokoh besarnya, pemerintahannya, yang suka menyesatkan orang, yang suka membuat peraturan kemudian membuat orang tak jauh dari Allah. Tapi orang bawah ini pun ikut, tidak mau survive, tidak mau berjuang, tidak mau menolak kebatilan. Nah, maka orang-orang yang lemah tadi, yang sudah terpengaruhi di dunia ini, yang mengikuti kebatilan para tokoh di dunia ini, apa kata orang lemah itu? Kalau tidaklah karena kamu, hai tokoh, tentulah kami menjadi orang mukmin. Nyalahin kan? Nyalahin siapa? Nyalahin tokoh, nyalahin artis, nyalahin idolanya. Kalau nggak karena kamu, kami pasti jadi orang beriman. Kalau nggak karena kamu. Kemudian apa kata pemimpin-pemimpin itu ataupun orang yang menyombongkan diri itu? Mereka berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah tadi, kamikah? Nah, main bantah lagi. Kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah yang berbuat dosa. Perhatikan baik-baik. Nyalahin aku. Padahal kebenaran itu datang kepadamu. Perhatikan. Kebenaran itu datang kepada siapa? Kepadamu. Tapi udah datang kebenaran, aku memberikan kebatilan. Kau pilihlah kebatilan. Sekarang siapa sebenarnya yang memilih kebatilan? Aku atau kamu? Kamu lah. Bukan aku. Kamu. Bal kuntum mujrimin. Kalianlah orang yang suka berbuat dosa. Kalian sendiri yang mau. Kalian sendiri yang mau. Debat lagi. Maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang yang menyombongkan diri itu, tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Apa maksud sini? Bal makrul laili wan nahar. Makrul laili wan nahar adalah tipu daya yang dilakukan siang dan malam. Siang dan malam adalah simbol waktu, simbol perputaran waktu. Siang malam artinya sepanjang hari. Nggak berhenti-berhenti 24 jam. Ya. 24 jam. Jadi para tokoh itu, orang-orang yang menyesatkan orang lain itu, mereka bekerja siang malam, mereka membuat program siang malam melalui regulasi, melalui budaya, melalui ekonomi, melalui pendidikan, melalui media sosial, dengan ada influencernya, dengan ada filmnya, dengan ada novelnya, dengan ada musiknya. Semua media mereka gunakan untuk membuat orang lain tersesat dari jalan Allah. Itu memang mereka lakukan. Dan orang yang lemah mengatakan, kau jangan lupa,
Kan tadi kan dibantah tadi ya. Emangnya kami yang menghalangimu, kamu sendiri yang suka. Terus orang yang lain bela lagi. Kayak mana nggak suka? Tiap hari kami dijejalin, tiap hari kami dicekokin, tiap hari kami dinampakkan. Ya kan? Keluar dari jalan ini ke sana udah nampak orang nggak jelas. Sini nggak jelas, itu nggak jelas, sana nggak jelas. Jadi kita pun terpengaruh kayak gitu. Ketika kamu menyuruh kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, berbuat syirik, berbuat kafir dan berbuat syirik. Ingat, teman-teman yang muliakan, tolong jangan polos sekali. Arti jangan polos sekali adalah, misalnya ketika memahami ayat seperti ini ataupun dalam sikap sehari-hari, sekarang kita ayat ini dulu. Ketika kamu menyuruh kami untuk kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, berbuat kufur dan syirik. Jangan kita pikir, jangan kita sangka ngajak kafir itu kayak gini. Hei, ayo jadi kafir. Hei, ayo jadi syirik. Bukan kayak gitu caranya. Paham ya? Mereka menampilkan kepada kita tontonan yang kemudian menjadi tuntunan. Mereka menampilkan kepada kita kata-kata yang manis tapi ternyata beracun. Mereka menampilkan kepada kita tokoh idola yang kita kemudian cinta sama dia, kemudian ngefans sama dia, dan kita ikuti gaya hidup dia. Ya, kita kemudian dimasukkan ke dalam forum-forum diskusi, dimasukkan ke lembaga-lembaga pendidikan. Ternyata di dalam lembaga pendidikan dan forum diskusi itu dicekoki pemikiran kita yang membuat kita tuh kufur kepada Allah dan syirik kepada Allah. Tapi kita masih menyangka diri kita beriman. Kita masih menyangka diri kita orang beragama. Apa di antaranya buktinya? Hari ini udah nampak kan? Ya kan? Nggak perlu kita menjalankan Al-Quran katanya. Ya. Misalnya ini lagi panas nih pembahasan tentang LGBT itu. Ya. Jadi ketika pihak dari MUI menjelaskan tentang ayat Al-Quran, tafsirannya, penjelasan para ulama, dan konteks kekinian pun sekian puluh jurnal sudah beliau bahas, beliau baca, dan perbandingan-perbandingan beliau sudah sampaikan juga. Tetapi orang dari kalangan liberal apa dia katakan? Itu adalah old, tua, lama, kuno, expired lah bahasanya ya. Dibilang kayak gitu. Kita mesti membahas agama dengan konteks kekinian. Nampak bahasanya kayak lurus. Kalau kita teliti lebih lanjut lagi banyak bengkoknya. Ya. Jadi konteks ayat tentang itu katanya itu udah pembahasan lama itu, nggak lagi seperti hari ini. Maka nggak cocok lagi dipakai. Nah, kita perlu menafsirkan ulang Al-Quran untuk konteks kita sekarang ini. Ya, bahasanya ini mengandung racun. Ya, bahasanya ini mengandung racun. Tapi kalau kita sangat polos sekali pemikiran kita, halo. Ini saya khawatir teman-teman kalau keluar berjibaku dengan dunia luar, berdiskusi dengan orang-orang liberal, saya sudah pernah sampaikan kan? Hati-hati, mau kita yang terpengaruh. Mereka sangat jago beretorika, mereka sangat jago berlogika. Bisa kalah kita. Ulama aja mereka debat, coba. Ulama mereka debat di siaran langsung televisi. Mereka debat ulama, mereka salahkan ulama, apalagi kita nih cilewil. Maka kalau teman-teman tidak fokus belajar Islam, saya sampaikan, tidak fokus belajar Islam, akan menjadi korban kalian. Kalian menjadi korban pemikiran. Kalian akan menjadi korban aliran sesat. Tapi kalian menyangka kalian masih hebat. Nah, itu penyakit anak muda hari ini. Maka jangan polos sekali. Orang-orang yang menjadi influencer kebatilan, orang-orang yang menjadi pelopor kebatilan, yang diidolakan, yang dijadikan tokoh, yang dijadikan pemimpin, itu mereka enggak secara frontal dan jelas, ayo kafirlah, ayo murtadlah, enggak kayak gitu. Meskipun ada satu dua, tapi kebanyakannya adalah mengajak kita melalui konsep berpikir yang salah. Diajak kita kepada budaya yang menyimpang, diajak kita kepada kebiasaan yang merusak. Itu. Lalu pelan-pelan kita digerus. Pelan-pelan kita ini dijauhkan dari agama. Nah, pelan-pelan. Mereka tuh jago, mereka ahli komunikasi, mereka ahli psikologi.
Mereka ahli ekonomi, mereka ahli ahli sosial, ahli antropologi. Apa lagi? Banyak ahli mereka itu. Jadi kalau kita panggil namanya, di awal sama akhirnya tuh ada nama lain. Namanya misalnya siapa misalnya? Udin atau Anto misalnya. Anto namanya misalnya. Itu Doktor Profesor Anto, SE, MPD, MCL, apa lagi gitu ya. Jadi orang hari ini ketika melihat seperti itu namanya 2 meter ya. Wah, ini orang hebat. Jadi pas dia ngomong luar biasa, didengar, padahal sesat. Maka kita jangan polos sekali. Bagaimana supaya jangan polos? Belajar. Ilmu itu adalah kekuatan. Knowledge is power. Ilmu adalah kekuatan. Ya. Maka saya sarankan teman-teman, terutama apalagi ini kita sedang daurah Al-Quran ini, jangan hanya hafal huruf Al-Quran itu aja, tapi coba baca juga terjemahannya, tadabbur. Insya Allah dengan tadabbur kita lebih lengket lagi hafalan kita, lebih mudah menambah hafalan itu lebih mudah, dan menjaga hafalan itu lebih mudah. Nyambung kita dengan pembahasan. Oh setelah ini, setelah ini, oh ini kayaknya tinggal ayatnya nih, apa ya? Oh tentang ini pembicaraannya gitu. Ya tadabbur. Al-Quran ini kan sebagai huda, petunjuk, bukannya sebagai hafalan. Ya teman-teman ya, kan rugi kali. Rugi kalau cuma kita hafal saja huruf-hurufnya tanpa kita fahami maksudnya. Itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mathalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin qaumul fasiqin qaumadz zalimin. Orang yang diberikan kepada mereka Alkitab Taurat, tapi mereka tidak memahaminya, tapi mereka tidak menjalankan Taurat itu, seperti apa kata Allah? Kamatsalil himar, seperti seekor keledai yang yahmilu asfara, yang membawa lembaran-lembaran. Nggak ngerti, dia cuma bawa aja. Jangan jadi seperti itu kita. Jangan jadi seperti himar yang membawa suhuf. Jangan menjadi himar yang membawa suhuf. Dia bawa lembaran kitab suci, tapi dia tidak paham kitab suci. Kita hafal kitab suci, tapi nggak paham kitab suci. Sama seperti himar. Ya, berusaha kita belajar. Nah kembali, ini ternyata mukadimahnya berkembang menjadi kajian ya. Coba dalam surat Al-Jathiyah ya, ayat 23 ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya tersesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberikannya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Hati-hati teman-teman yang Allah muliakan. Judul besar yang saya sampaikan hari ini adalah masing-masing kita itu bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Wa kullu nafsin bima kasabat rahinah. Ya. Itu kita sendiri yang bertanggung jawab. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Setiap orang itu sudah kami letakkan apa? Alzamnahu ta'irahu, semacam, kalau kita terjemahkan ya, semacam alat rekam lah seperti itu ya. Ta'irahu fi unuqih, nanti pada hari kiamat nanti wa nukhriju lahu, akan kami keluarkan baginya kitaban, sebagai suatu yang tertulis, yalqahu mansyura, yang dia hadapkan dengan terbuka. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca kitab amalmu sendiri, cukuplah kamu saja yang menjadi penghitung, penghisap untuk amalmu sendiri. Paham?
Kalimat ini seringkali dibacakan dalam Al-Quran itu sendiri. Ya, farda, ya, masing-masing, kullu itu. Maka kita, kalau ini teman-teman berhasil mengamalkan ini, aman. Ya, aman. Masing-masing menjaga diri. Masing-masing ketika dia mau berkata, dia ingat, kalau saya berkata yang baik, akan tertulis kebaikan dalam kitab amal saya. Saya berkata baik. Kalau saya berkata jahat, maka akan tertulis di catatan amal saya. Maka saya tidak jadi berbicara jahat. Ketika kita mau berbuat kebaikan, kita nggak peduli sama opini orang, kita nggak peduli sama penilaian orang, kita nggak peduli sama komen orang. Kita kerjakan kebaikan, ma'ruf. Ya, karena kita tahu kebaikan yang kita lakukan itu akan tercatat di catatan amal kita, bukan amal dia. Paham ya? Ketika kita misalnya ingin menyakiti orang lain, itu mungkin nafsu kita puas, tetapi kita pikir perbuatan kita itu sudah mengalahkan dia. Tidak. Sebenarnya ketika kita berbuat keburukan kepada orang lain, sejatinya kita sedang berbuat keburukan untuk diri sendiri. Karena perbuatan kita itu akan tertulis di catatan amal kita. Dan pada hari kiamat nanti Allah akan mengatakan kepada kita, Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca buku catatan amalmu sendiri, cukuplah kamu sendiri hari ini menjadi penghisap dirimu sendiri. Kafa binafsika, ya, 'alaika hasiba. Cukup. Ya, ini perhatikan teman-teman ya. Tadabbur kembali, pikirkan kembali, ya. Sehingga kita tidak mudah baperan dengan orang, sehingga kita tidak mudah menyakiti orang, ya, melontarkan kata-kata yang tidak baik. Kalau kita lagi belajar, belajar aja. Kalau kita lagi berbuat kebaikan, kerjain aja. Nggak usah takut sama keterangan orang lain, nggak usah takut sama komen orang lain. Ya, oke? Paham? Paham ya? Insyaallah. Nah, semoga kajian hari ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan ini masih juga pelajaran tauhid, ya. Ini adalah pelajaran tauhid aplikatif. Bagaimana tauhid kita amalkan. Ketika kita yakin Allah satu-satunya yang melihat kita, ketika kita yakin Allah satu-satunya yang mendengar kita, ketika kita yakin Allah satu-satunya yang akan membalas amal kebaikan kita ataupun keburukan kita, maka kita tidak lagi bergantung kepada manusia. Ingat, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.